Ya, langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu pengertian dari Tentara Nasional Indonesia. Pengertian prajurit Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan TNI, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap, tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara, yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan ketuhanan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah negara. Dari konsep pemikiran seperti di atas, kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia dalam negara adalah melakukan tugas di bidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan TNI. Tentara Nasional Indonesia merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara di bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. Berikutnya adalah sejarah Tentara Nasional Indonesia. Dalam sejarah kehidupan manusia sejak dahulu, di mana sekelompok rakyat yang bertempur tinggal di sebuah daerah tertentu, akan bangkit serentak memanggul senjata dan mengadakan perlawanan apabila mereka dan daerah mereka mengalami ancaman atau serangan dari pihak lain. Disinilah timbul pengertian bahwa pembelaan negara itu adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat. Segala sesuatu di dalam negara ikut dikerahkan untuk melakukan peperangan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara angkatan bersenjata dengan rakyat biasa di dalam peperangan. Rakyat yang berjuang mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945 bergantung di dalam laskar-laskar perjuangan dengan bermacam-macam nama. Rakyat bersenjata ini dengan merintikkan bekas-bekas peta, Heiho, Seinenda, Keribondan, Seishintai, dan KNIL yang sudah terlatih baik di dalam kemiliteran merupakan modal lahirnya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang diumumkan pembentukannya oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945. Sejarah pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sedikit berbeda dengan negara-negara lain, karena Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tumbuh secara spontan dari kesadaran rakyat yang berjuang mewujudkan cita-cita sebagai suatu bangsa. Rakyat yang memulai revolusi itu membangun tentaranya, mempersenjatai dirinya sendiri. Tentara Kebangsaan Republik Indonesia bukanlah warisan kolonial, akan tetapi lahir dari rakyat. Di bawah pimpinan Panglima Besar Sudirman, Tentara Keamanan Rakyat disempurnakan organisasinya yang kemudian pada tanggal 7 Januari 1946 namanya berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tidak lama kemudian pada tanggal 25 Januari 1946 berdasarkan penetapan pemerintah nomor 2 S.D, nama Tentara Keselamatan Rakyat diganti menjadi Tentara Republik Indonesia. Walaupun nama organisasinya berganti, akan tetapi semangat juang para anggotanya tidak berubah, bahkan semakin berkobar-kobar. Hal ini terlihat bagaimana heroik dan patriotik pada pejuang dalam menghadapi dan melucuti tentara Jepang. Menghadapi tentara sekutu yang mendarat di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Ujung Pandang, Palembang, Bali, dan banyak tempat lagi di Nusantara ini. Oleh karena itu, para pejuang tak gentar dalam menghadapi tentara kolonial Belanda yang bersenjata lengkap dan modern. Dengan senjata seadanya, kemudian nama TRI disempurnakan lagi karena belum dianggap tepat. Dan pada tanggal 7 Juni 1947 dirubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia sebagai wadah perjuangan
para pejuang yang baru yang tadinya masih berkotak-kotak di dalam Laskar Perjuangan dengan berbagai nama. Yang selanjutnya, fungsi Tentara Nasional Indonesia. Tujuan Tentara Nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam pasal 6 UUD 1945, 1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar ataupun dalam negeri. Yang kedua, penindak terhadap setiap bentuk ancaman. Yang ketiga, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Pasal 7 UUD 1945, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, tugas pokok sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan 1. Operasi militer untuk perang. Yang kedua, operasi militer selain perang. Tugas ataupun fungsi TNI Negara Republik Indonesia. Yang pertama, mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang kedua, mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Yang selanjutnya, membangun pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Berikutnya adalah kewajiban dan larangan Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia selaku alat negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat. Bahwa kalau pada era yang lalu, TNI melaksanakan tugas bukan hanya di bidang pertahanan, tetapi juga di bidang sosial, politik, dan lain sebagainya. Maka setelah kita memasuki era reformasi, TNI segera menempatkan posisinya yang tepat sesuai dengan tatanan negara demokrasi. Peran sosial politik telah kita tinggalkan dan kita hanya berkonsentrasi di bidang pertahanan dan keamanan negara. Kedepannya bisa jadi membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka membangun tugas kepolisian Indonesia. Mempertahankan dan menjaga keutuhan negara agar tetap eksis dalam pergaulan di dunia internasional tentunya sangat tergantung pada kesediaan, kesiapan, dan ketangguhan dari prajurit atau anggota TNI itu sendiri untuk dituntut melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: A. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Kondisi ideal yang harus dilakukan oleh setiap prajurit atau anggota TNI sebagaimana yang dikemukakan di atas tentunya merupakan suatu harapan yang diletakkan pada pundak mereka sebagai konsekuensi logis dari penjabaran tugas dan fungsi yang dimilikinya. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 39 menjelaskan macam-macam larangan bagi Tentara Nasional Indonesia. Prajurit dilarang terlibat dalam antara lain sebagai berikut: 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik. 2. Kegiatan politik praktis. 3. Kegiatan bisnis. 4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.